Hai guys, selamat datang di video kami. Sebelum mulai videonya, aku mau tanya, kalian pernah gak sih kayak kepikiran atau bertanya-tanya gimana seorang ilmuwan bisa tahu konsentrasi suatu zat cuma dengan nyinarin sampel pakai cahaya? Jawabannya itu ada pada dua konsep besar yang bakal kita bahas hari ini, yaitu radiasi elektromagnetik dan spektrofotometri UV vis. Radiasi elektromagnetik itu merupakan bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang, mulai dari gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, hingga sinar X dan sinar gamma. Setiap jenis radiasi itu punya panjang gelombang dan energi yang berbeda-beda. Nah, disinilah muncul spektrofotometri UV vis. Teknik ini memanfaatkan radiasi pada rentang ultraviolet 200-400 nm dan cahaya tampaknya yaitu 400-700 nm untuk menganalisis senyawa kimia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan prinsip hukum Beer-Lambert. Nah, kenapa sih penting? Karena dalam beberapa tahun terakhir, metode berbasis spektro UV vis mengalami perkembangan luar biasa dan telah diterapkan secara luas di bidang pertanian, pangan, farmasi, dan ilmu lingkungan. Bahkan, spektrofotometri UV vis ini digunakan secara luas di bidang kimia, biologi, ilmu material, dan riset medis. Nah, dalam video kali ini, kami akan mengulas konsep dasar radiasi elektromagnetik hingga prinsip kerja spektrofotometri UV vis, sampai aplikasinya dalam penelitian terkini. Jadi, jangan lupa saksikan videonya. Selamat menyaksikan dan mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia cahaya dan kimia analitik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan REM atau radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang bergerak sebagai gelombang dan dapat merambat tanpa membutuhkan medium penghantar. Oleh karena itu, radiasi ini akan tetap bergerak walaupun di ruangan yang hampa. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu cahaya matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Dalam radiasi elektromagnetik terdapat dua besaran penting, yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang menggambarkan jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan, sedangkan frekuensi menunjukkan jumlah gelombang yang melewati suatu titik setiap detik. Kedua besaran tersebut memiliki hubungan yang dinyatakan melalui persamaan C sama dengan lambda kali V, dengan C dinyatakan sebagai kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, dan V merupakan frekuensi. Hubungan ini menunjukkan bahwa panjang gelombang dan frekuensi ini sifatnya berbanding terbalik. Jika panjang gelombang semakin kecil, maka frekuensinya itu semakin besar, sehingga energi yang dimiliki radiasi juga meningkat. Sebaliknya, panjang gelombang yang lebih besar memiliki frekuensi dan energi yang lebih rendah. Konsep ini menjadi dasar penting dalam mempelajari berbagai fenomena dalam bidang fisika maupun kimia, khususnya yang berkaitan dengan interaksi cahaya dan materi. Radiasi elektromagnetik tersusun dalam suatu spektrum elektromagnetik yang sangat luas, mulai dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, hingga gelombang radio. Dalam metode spektrofotometri UV vis, daerah spektrum yang paling banyak digunakan adalah ultraviolet dan cahaya tampak. Sinar ultraviolet umumnya memiliki gelombang panjang sekitar 200-400 nanometer, sedangkan cahaya tampak berada pada rentang 400-700 nanometer. Rentang ini dipilih karena energinya cukup untuk menyebabkan eksitasi elektron dalam molekul tanpa merusak struktur senyawa yang dianalisis. Energi yang terlalu rendah tidak mampu memicu perpindahan elektron, sedangkan energi yang terlalu tinggi justru dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan struktur molekul. Nah, ketika suatu zat dikenal radiasi elektromagnetik, bakal terjadi itu beberapa jenis interaksi seperti absorpsi, refleksi, dan transmisi. Dalam analisis spektrofotometri, interaksi yang paling penting itu adalah absorpsi.
Pada proses ini, molekul itu menyerap energi cahaya, sehingga elektron di dalam molekul mengalami perpindahan dari tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi, atau disebut eksitasi elektron. Besarnya energi yang diserap dipengaruhi oleh struktur molekul, jenis ikatan kimia, serta keberadaan orbital molekul, seperti orbital ikatan, anti-ikatan, dan non-ikatan. Nah, perpindahan elektron hanya dapat terjadi pada panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan karakteristik molekul. Oleh sebab itu, setiap senyawa memiliki pola serapan cahaya yang berbeda-beda dan khas. Transisi elektron biasanya terjadi dari orbital HUMO menuju LUMO dengan beberapa jenis transisi seperti transisi P ke P bintang, transisi N ke P bintang, transisi sigma ke sigma bintang. Perbedaan energi antara orbital-orbital tersebut menentukan panjang gelombang cahaya yang akan diserap oleh suatu senyawa. Semakin kecil selisih energinya, maka semakin panjang gelombang yang diperlukan untuk proses eksitasi elektron. Prinsip inilah yang menjadi dasar utama penggunaan spektrofotometri dalam analisis kimia, baik untuk identifikasi senyawa maupun penentuan kadar suatu zat dalam sampel. Selain itu, keberadaan gugus kromofor dan ausokrom juga memengaruhi kemampuan suatu molekul dalam menyerap suatu cahaya. Kromofor itu merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap penyerapan radiasi, sedangkan ausokrom dapat memperkuat intensitas serapan atau menggeser panjang gelombang serapan. Faktor lingkungan seperti jenis pelarut, pH pelarutan, suhu, serta adanya sistem ikatan terkonjugasi juga dapat mempengaruhi posisi spektrum absorpsi. Pergeseran spektrum ke arah panjang gelombang yang lebih besar disebut pergeseran batokromik, sedangkan pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih kecil disebut pergeseran hypsokromik. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, analisis menggunakan spektrofotometri UV dapat dilakukan secara lebih teliti, akurat, dan mendalam dalam berbagai bidang penelitian, kimia maupun farmasi. Jadi, apa sih spektrofotometri UV? Nah, spektrofotometri UV adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu zat dan kita tuh bisa mengetahui seberapa banyak zat ini menyerap sinar UV. Umumnya, panjang gelombangnya yaitu 200 sampai 400 nanometer. Jadi, waktu sinar UV dilewati oleh suatu larutan, maka bakal ada sebagian cahaya yang diserap oleh zat dalam larutan itu. Nah, dari jumlah cahaya yang diserap ini, kita bisa tahu seberapa banyak konsentrasi atau kadar zat senyawa yang kita deteksi. Jadi prinsip kerjanya simpel, semakin konsentrasi larutannya tinggi, maka cahaya yang diserap akan semakin besar. Penjelasannya ada di hukum Lambert-Beer. Intinya sih sesimpel, absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa sih suatu senyawa itu bisa menyerap sinar UV? Jadi dalam suatu molekul itu mempunyai senyawa yang namanya elektron. Ketika elektron ini terkena sinar UV, maka ketika elektron terkena sinar UV, maka dia itu bisa menyerap energi dan berpindah ke energi yang lebih tinggi. Nah, tapi nggak semua senyawa itu bisa terdeteksi oleh sinar UV. Biasanya hanya senyawa yang mempunyai ikatan rangkap, gugus kromofor, dan cincin aromatik. Terus pernah nggak sih kalian mikir apa gunanya spektrofotometri UV ini di kehidupan sehari-hari kita? Nah, jadi kita ini kan setiap hari kan pasti menggunakan yang namanya sunscreen. Nah, sunscreen sendiri ini cara metodenya itu menggunakan spektrofotometri UV. Dalam dunia farmasi, spektrofotometri UV ini digunakan untuk menganalisis kadar senyawa obat dan bisa juga digunakan untuk menganalisis analisa makanan ataupun minuman. Spektrofotometri UV mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada sumber cahaya UV, yang kedua ada monokromator buat pilih panjang gelombang, yang ketiga ada detektor, yang keempat ada kuvet buat menaruh sampel, yang kelima ini ada monitor buat kita itu mengetahui hasil dari spektrofotometri. Harus tahu apa sih panjang gelombang maksimum. Jadi setiap senyawa itu menghasilkan panjang gelombang tertentu. Nah, di titik ini kita tuh mempunyai panjang gelombang yang hasilnya tuh paling sensitif dan paling akurat. Kelebihan spektrofotometri UV sendiri yaitu alatnya itu mudah digunakan. Terus sampel yang digunakan juga sedikit. Kekurangannya yaitu nggak semua senyawa itu bisa dianalisis di spektrofotometri UV. Terus yang kedua, larutannya itu harus jernih, karena kalau ada kotoran sedikit aja itu tuh bakal ngeganggu banget buat nanti hasilnya.
saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri UV vis, khususnya tentang rentang kerja atau working range pada spektrofotometri UV vis. Jadi, apa sih rentang kerja atau working range itu? Jadi, rentang kerja atau working range itu adalah kisaran konsentrasi yang masih dapat diukur secara akurat, teliti, dan memberikan hubungan linear antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, pada spektrofotometri UV vis, rentang kerja sangat penting karena tidak semua nilai absorbansi mendapatkan hasil yang akurat. Jika konsentrasi terlalu rendah, maka absorbansi akan memiliki nilai yang sangat kecil, sehingga sangat susah untuk dibedakan dari gangguan atau noise alat. Sebaliknya, jika konsentrasi terlalu tinggi, absorbansi akan menjadi terlalu besar dan hubungan linear terhadap konsentrasi dapat hilang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi rentang kerja absorbansi yang baik. Jadi, pada praktik spektrofotometri UV vis, nilai absorbansi yang umumnya dianggap paling baik itu berkisaran pada 0,2 sampai dengan 0,8. Pada rentang ini, sensitivitas alat cukup baik, kesalahan pengukuran lebih kecil, dan terakhir yaitu hubungan antara absorbansi dan konsentrasi masih mengikuti hukum Lambert-Beer. Apabila absorbansi berada di bawah 0,2, maka hasil pengukuran dapat kurang sensitif. Sedangkan apabila absorbansi lebih dari 0,8 atau mendekati 0,2, kemungkinan terjadi deviasi atau penyimpangan dan linearitas menjadi lebih besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi rentang kerja pada spektrofotometri UV vis. Yang pertama adalah konsentrasi sampel. Semakin tinggi konsentrasi, semakin besar absorbansi yang dihasilkan. Lalu, yang kedua adalah panjang lintasan cahaya atau kuvet. Kuvet dengan panjang lintasan tertentu mempengaruhi jumlah cahaya yang diserap. Yang ketiga adalah panjang gelombang maksimum atau lambda max. Pengukuran pada lambda max menghasilkan sensitivitas dan akurasi yang baik. Lalu, yang keempat yaitu kondisi alat dan pelarut. Kebersihan kuvet, kestabilan sumber cahaya, serta jenis pelarut dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Contoh penerapannya adalah pada analisis kadar obat menggunakan spektrofotometri UV vis, terlebih dahulu dibuat larutan standar dengan berbagai konsentrasi untuk menghasilkan kurva kalibrasi. Dari kurva tersebut dapat ditentukan rentang konsentrasi yang memberikan hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Nah, rentang inilah yang disebut sebagai rentang kerja metode. Sebagai kesimpulan, rentang kerja pada spektrometri UV vis merupakan kisaran konsentrasi atau absorbansi yang masih memberikan hasil pengukuran akurat dan linear sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Pemahaman mengenai rentang kerja sangat penting agar analisis yang dilakukan menghasilkan data yang valid, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian, radiasi elektromagnetik memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena menjelaskan bagaimana energi cahaya tersebut tuh dapat berinteraksi dengan suatu materi. Interaksi tersebut dapat menyebabkan terjadi perubahan energi pada suatu molekul, terutama perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam penggunaan metode spektrofotometri UV vis. Melalui metode ini, cahaya itu dimanfaatkan untuk menganalisis suatu senyawa berdasarkan pola serapan yang dimilikinya, sehingga digunakan untuk mengenali jenis zat sekaligus menentukan konsentrasi dalam sampel. Hubungan antara radiasi elektromagnetik
dan spektrofotometri UV vis itu sangat erat karena proses analisisnya pada spektrofotometri bergantung pada kemampuan molekul dalam menyerap radiasi pada panjang gelombang tertentu. Nah, tanpa memahami konsep dasar suatu radiasi elektromagnetik, mekanisme kerja spektrofotometri juga tidak dapat dijelaskan dengan baik. Selain itu, metode spektrofotometri UV vis banyak digunakan karena memiliki berbagai kelebihan, seperti proses analisisnya yang relatif cepat, sensitivitasnya yang baik, serta penggunaan yang praktis dalam bidang seperti kimia, farmasi, kesehatan, lingkungan, hingga industri pangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa radiasi elektromagnetik itu merupakan landasan utama dalam terjadinya interaksi cahaya dengan materi. Sedangkan spektrofotometri UV vis merupakan penerapan konsep tersebut dalam analisis kimia modern. Pemahaman kedua konsep ini sangat penting agar analisis suatu zat dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan ilmiah.